Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar tematik ya. Silahkan disiapkan buku tematiknya. Oke anak-anak, silahkan dibuka halaman 71. Kita akan belajar pembelajaran 4 ya. Ayo mengamati. Dan di sini kalian lihat ada gambar dan percakapan. Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan pramuka. Mereka bermusyawarah menentukan pembagian tugas untuk acara berkemah. Bermusyawarah dapat menjaga kerukunan. Kita baca ya percakapannya yang ada di halaman 71. Kata Tony, "Apa yang akan kita lakukan, Kak?" Dia bertanya. Bergabunglah dengan regu masing-masing. Diskusikan pembagian tugas untuk berkemah nanti. Jadi ada yang bertanya apa yang dilakukan nanti dalam berkemah. Terus kakaknya menjawab, bergabunglah dengan regu masing-masing. Dan diskusikan pembagian tugas untuk berkemah nanti. Disuruh membentuk regu dan membagi tugas. Kita lihat di sini dalam percakapan ini ada kalimat perintah. Iya, kalimat perintahnya yang mana? Coba kalian tebak. Bergabunglah dengan regu masing-masing. Ini adalah contoh kalimat perintah. Bergabunglah, disuruh bergabung. Kemudian yang kedua, diskusikan pembagian tugas untuk berkemah nanti. Disuruh membagi tugas. Nah, dua kalimat ini adalah contoh kalimat perintah. Sekarang silakan dibuka halaman 72. Di halaman 72 ini kita akan belajar tentang penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Kita baca bersama-sama. Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan pramuka. Banyak anggota laki-laki, ada 134 orang. Banyak anggota perempuan, ada 83 orang. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Ada pertanyaan, berapa jumlah? Kalau ditanya berapa jumlah berarti ditambah. Jumlah anggota seluruhnya dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Nih, ada 134 ditambah 83 karena yang ditanya ini ya, anggota pramuka seluruhnya. Sudah diketahui anak laki-laki ada 134, sedangkan anak perempuan ada 83. Jika digabung ada berapa semua anggota pramuka seluruhnya? Nah, dalam penyelesaian ini masih ada dua cara, yaitu bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Kita jelaskan dulu ya yang cara bersusun panjang. Kita lihat dulu yang bersusun panjang. Ada angka 134. Kita pisahkan dulu ya angkanya. 1 ini angka nilainya seratusan, angka ratusan nilainya 100. Kita pindahkan 1 ini menjadi 100. 3 ini angka apa? 3 ini angka puluhan, nilainya berarti 30. Sedangkan 4 ini angka satuan. Jadi 4 kita pindah paling belakang. 83, ada tidak angka ratusannya? Tidak ada. Jadi tidak ada ya. Kita kosongkan di sini. 83, 8 ini angka apa? Angka puluhan. Jadi kita letakkan di bawahnya angka puluhan. Jadi kalau misalnya di atasnya angka puluhan, di bawahnya juga angka puluhan. Kalau di atasnya angka ratusan, di bawahnya juga angka ratusan. Tapi di sini cuma ada angka puluhan saja, 83. 8 ini angka puluhan, kita pindahkan. Nilainya jadi 80. 3 ini angka apa? Angka satuan. Kita garis. Jangan lupa dikasih tanda tambah.
Kita penjumlahannya dari angka satuan dulu ya. Kita tambah dulu angka satuannya. 4 ditambah 3 tuh 7. Tambahnya turunkan. 30 ditambah 80. 30 ditambah 80 itu 110 ya. 100 ini ada temannya tidak? Di bawahnya tidak ada. Langsung kita turunkan 100. Jadi 100, 110 dan 7 hasilnya. Kita turunkan lagi. 100 turun ke bawah. 110 kita pisahkan. Ini ada dua angka, ada angka ratusan dan angka puluhan. 100-nya pindah, yang 10 ini pindah di sini. Ya, jadi satuannya turunkan juga. Kita tambah 100 ditambah 100, 2. Iya, 200 pindah di bawahnya ya. Angka puluhannya diturunkan, angka satuannya diturunkan. Jadi, angka ratusannya 2, angka puluhannya 1, angka satuannya 7. Jadi, hasilnya dan bacanya 217. Ini cara panjang, sedangkan cara pendeknya kita lihat ya. 134 ditambah 83 sama, peletakannya harus sesuai dengan jenisnya. Angka satuan sama angka satuan, angka puluhan sama angka puluhan. Jika tidak ada angka ratusan, kosongin saja. Kita tambahin ya. 4 tambah 3 7, 3 tambah 8 11. Kita ambil angka satuannya aja, angka puluhannya kita simpan di angka ratusan. Di atasnya angka ratusan kita tambahin 1 ditambah 1 2. Jadi angka ratusannya 2. 7 ini jumlah satuan dari 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dan 1 ini jumlah dari angka puluhan, yaitu 3 ditambah 4 11. Tetapi tulisnya 1. Yang satunya disimpan di tempat ratusan. Sedangkan 2 ini berasal dari jumlah ratusan. Yang 1 ini ditambah angka yang dari puluhan tadi, 1 sama dengan 2. Jadi jumlah anggota pramuka seluruhnya adalah 217 orang. Oke anak-anak, Ibu beri contoh lain ya selain yang ada di buku. Perhatikan contoh penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Kita masih belajar penjumlahan tapi dalam bentuk soal cerita ya. Kalian simak baik-baik. Yang nomor 1, Nina mempunyai 320 pensil. Nih, Nina mempunyai 320 pensil. Sedangkan Adi mempunyai 10 pensil lebih banyak dari pensil Nina. Jadi pensil Adi ini lebih banyak 10 dari 320 punya Nina. Berapa jumlah pensil Nina dan Adi seluruhnya? Sebelum kita cari jumlah seluruh pensil Adi dan Nina, kita cari dulu ya jumlah pensil Adi. Karena jumlah pensil Adi ini belum diketahui, cuma dibilangnya 10 lebih banyak dari pensil Nina. Nih, kita tulis dulu. Pensil Nina berjumlah 320. Sedangkan pensil Adi ini 320 lebih banyak 10. Jadi 320 ditambah 10. Jadi hasilnya 330 pensil. Jadi ketemunya pensil Adi ini ada 330 pensil. Ini pensil milik Adi. Nah, sekarang sudah diketahui ya pensil Adi jumlahnya. Sekarang kita cari penjumlahan seluruhnya. Jika pensil Nina dan pensil Adi digabungkan berapa jumlahnya? Kita cari
penjumlahannya dengan cara susun panjang. Jadi tadi 320 pensil ini milik Nina, sedangkan 330 ini pensil milik Adi. 330 tadi ini dapat dari ini ya, 320 lebih dari 10. Nah, kita tulis di bawahnya ya, 320 ini milik pensil Nina, 330 ini pensil milik Adi. Nah, kita salin di bawahnya, 320 kita pisahkan seperti biasa, angka ratusan letaknya di sini. 320. Jadi 3 ini angka ratusan, tulis di sini. Sedangkan 2 ini angka puluhan. Tulis ya, nilainya 20. Dan 0 ini adalah angka satuan. Kita pindahkan di sini paling ujung. Nah, sedangkan yang pensil punya Adi 330. 300 kita pisahkan di sini, dan angka 3 juga angka puluhan. Pindahkan. Nah, sama seperti yang di atas tadi, 0 ini angka satuan, kita pindahkan. Kita garis, kita kasih tanda tambah karena penjumlahan. Untuk penjumlahan kita awal dari angka satuan ya. 0 ditambah 0 tetap 0. 20 ditambah 30 berapa hasilnya? Iya, 50. 300 ditambah 300 hasilnya 600. Jadi 6 ini angka ratusan, tulis 6. Angka puluhannya berapa? 5. Angka satuannya berapa? 0. Jadi hasilnya 650. Jadi seluruhnya pensil Nina dan pensil Adi ada 650 pensil. Paham ya? Selanjutnya dibuka halaman 74 tentang ayo berdiskusi. Ada cerita nih, kita baca bersama-sama ya. Waktu bermain, Nina dan Mary berlari menuju Delhi. Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Mereka berdua jatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Pilihlah gambar yang tepat. Mereka tidak sengaja tabrakan, tidak sengaja ya, tapi sikap yang harus dilakukan Nina dan Mary ini apa? Yang pertama, saling bertengkar nih. Saling memaafkan. Coba kalian tebak yang mana yang seharusnya dilakukan Nina dan Mary? Saling marahan atau saling memaafkan? Iya, seharusnya saling memaafkan. Dan selanjutnya, ayo membaca. Nina dan Mary saling memaafkan. Sikap Nina dan Mary dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau saling memaafkan itu bisa menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Jadi tidak bertengkar. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah adalah pengamalan sila ketiga. Jadi dengan cara kita saling memaafkan itu menjaga persatuan, sedangkan persatuan itu bisa menjadi pengamalan sila ketiga ya. Ingatlah kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba kalian sebutkan. Ya, Persatuan Indonesia. Ini adalah bunyi sila ketiga. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nih, kalian lihat di bawahnya. Ada gambar bermain tanpa membedakan suku. Ini juga menjaga persatuan, tidak membeda-bedakan ya. Menghormati adat istiadat daerah lain. Jadi kita saling menghormati, juga menjaga persatuan. Iya, persatuan Indonesia ya. Selanjutnya dibuka halaman 76.
Kita mengamati lagi ada sebuah percakapan. Nina dan teman-teman selesai berolahraga. Mereka beristirahat sejenak di tepi lapangan. Setelah itu mereka segera kembali ke kelas. Bacalah percakapan di bawah ini. Kata Pak Guru, anak-anak masuklah ke kelas dengan tertib. Baik, Pak. Yang kedua ada percakapan anak-anak dan ibu guru. Duduklah di bangku masing-masing, keluarkan buku dan alat tulis kalian. Baik, Bu. Kalimat manakah yang termasuk kalimat perintah? Coba yang mana dari dua percakapan ini? Yang percakapan pertama, coba kalian tebak yang mana kalimat perintah? Iya, yang anak-anak masuklah ke kelas dengan tertib. Ini adalah contoh kalimat perintah karena menyuruh anak-anak masuk dengan tertib. Yang kedua, duduklah di bangku masing-masing, keluarkan buku dan alat tulis kalian. Ini juga kalimat perintah karena menyuruh duduk di bangku masing-masing dan menyuruh mengeluarkan buku dan alat tulis. Sekarang di bawahnya kalian lihat. Perhatikan gambar berikut, pilihlah kalimat perintah yang tepat. Kalian memilih kalimat yang tepat ya. Anak-anak apakah kalian membawa buku kalian? Bukalah buku kalian halaman 76. Coba yang kalimat perintah yang mana? Apakah kalian membawa buku kalian? Atau bukalah buku kalian halaman 76. Ya, yang bukalah buku kalian halaman 76 ini adalah kalimat perintah. Yang satunya ini, apakah kalian membawa buku kalian? Ini bertanya, kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Sedangkan kalimat perintah itu yang bukalah buku kalian, ibu guru menyuruh kalian anak-anak murid membuka buku di halaman 76. Tugas kalian mengerjakan halaman 73 dan 77. Sekian ya pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.